Pertama-tama saya ingin ingatkan kembali bahwa, kita menggunakan bahasa Indonesia di sini dan, saya, buat sharing dalam bentuk PowerPoint. Saya akan menjelaskan dan di sini kita tidak ada interaksi ya, karena, ini memang hanya, seputar pembahasan grammar saja. Jadi kita, mengikuti kegiatan ini kita bisa mengerti grammar-grammar dan kaidah-kaidah kebahasaan dalam bahasa Inggris, dan untuk praktiknya bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Saran saya bisa dimulai dari hal kecil seperti mendengarkan musik dengan, tambahan subtitle-nya. Untuk kelancaran kita dalam, pengucapan, itu kita bisa sambil menyanyi kita ikut lagunya, dan untuk, bisa mengerti artinya kita bisa menonton film, movies dari, barat dengan menggunakan bahasa Inggris dan kita menggunakan subtitle di situ. Dan ketika kita telah lancar, kita bisa naik level lagi, kita tidak perlu membutuhkan subtitle, kita tinggal menonton saja dan kita dapat mengerti artinya. Oke, jadi itu saran dari saya, baik dalam pengucapan dan dalam, arti biar kita bisa lebih mudah mengingat. Karena bagi saya dalam belajar bahasa Inggris itu, bukan menghafal tapi, mengingat. Semakin sering kita, eee, terbiasa dengan bahasa Inggris, baik di, lagu tadi, di film tadi, kita semakin sering berinteraksi dengan bahasa Inggris, kita jadi bisa. Dan, jangan ada yang merasa, "Wah, saya nggak bisa ini bahasa Inggris sulit sekali." Itu ada prosesnya. Saya bisa seperti ini juga karena saya udah dari kecil juga menekuninya. Mungkin kalau saya menekuni hal yang lain, mungkin saya tidak terlalu tahu bahasa Inggris. Oke, baik saya akan mulai share screen. Oke, pembahasan kita hari ini adalah perbedaan antara en, dan the. Atau en berarti satu, eee, bisa dalam 3 arti, seorang, sebuah, atau seekor. Misalnya a man itu seorang laki-laki, kalau untuk buah atau benda, a book, sebuah buku, untuk hewan itu an elephant, seekor gajah. Nah, dulu kan kita pernah, membahas soal perbedaan antara dan en. Dulu kita mungkin berpikir bahwa, perbedaannya adalah en digunakan ketika, vokal yang tertulis di sini adalah e atau huruf hidup. Coba kita lihat di antara ketiga, eee, dan en ini, a man itu adalah huruf mati, a book huruf mati juga, sedangkan untuk elephant itu gajah, itu udah kita menggunakan huruf hidup. Jadi kita gunakan an. Misalnya seekor elang, sebuah pena, penghapus, eagle, snake, pen, dan eraser. Kita gunakan an karena, diawali oleh huruf hidup. Snake, kita bisa lihat ini adalah huruf mati, jadi kita gunakan sama dengan pen, e. Kemudian untuk eraser, kita gunakan an. Saya kasih lagi contoh, antara sejam dan sebuah. Jam itu hour, sebuah lubang adalah hole. Nah, untuk hour ini kita gunakan an. Padahal kita lihat di sini menggunakan huruf mati. Ternyata apa yang mungkin kita dengar sebelumnya itu masih belum lengkap. Sebenarnya penggunaan en ini digunakan pada kalimat atau kata yang pengucapannya seperti, mengucapkan huruf hidup terlebih dahulu.
Ini membacanya bukan hour, tapi hour, an hour. Pengucapannya terlihat seperti menggunakan huruf hidup. Makanya kita gunakan an. Sedangkan kalau ini kenapa kita gunakan e? Karena memang pembacaan ini whole. Nah, e digunakan untuk bunyi konsonan atau huruf mati, yaitu selain a, i, u, e, o, en untuk bunyi vokal, yaitu a, i, u, e, o. Tapi kita ingat lagi bahwa bukan cuma sekedar huruf pertama di, di kata itu, tetapi pengucapannya yang dilihat. Ini dibaca hour, ini dibaca whole. Oke. Misalnya, ini dibaca university. Oleh sebab itu, meskipun huruf pertamanya ini adalah huruf hidup, tetapi pembacaannya itu menggunakan huruf mati terlihat. University. Jadi kita gunakan e di situ. Misalnya ini lagi. LSM adalah lembaga swadaya masyarakat. Bahasa Inggrisnya itu NGO, itu non-governmental organization. Kalau untuk NGO ini, kita menggunakan N. Karena pembacaannya adalah NGO. NGO. Untuk yang ini, pembacaan ini adalah non. Terlihat jelas bahwa itu adalah konsonan. Jadi kita gunakan E. A non-governmental organization. Oke, mungkin bisa dipahami ya. Ini seekor anjing. This is a dog. Ini serigala. This is wolf. Nah, kadang kalau kita pakai bahasa Indonesia itu kan, ini seekor anjing dengan ini serigala, atau kalau kita ganti anjing ya, ini seekor anjing dan ini anjing, kita tidak mempermasalahkan hal itu. Tetapi dalam bahasa Inggris, tetap saja walaupun penulisannya ini serigala, mereka tetap menggunakan kata e di situ. Jadi di sini bukan this is wolf, tapi this is a wolf. This is a dog, this is a wolf. Itu harus diingat juga. Saya butuh laptop. I need a laptop. Sekarang kita masuk ke pembahasan laptop lebih ringan daripada komputer. Nah, kalau kita lihat, ini sebenarnya bukan membicarakan hal yang cuma satu, tapi ini membicarakan hampir semua. Jadi ini banyak, banyak. Makanya di sini kita gunakan tambahan s, karena memang di bahasa Inggris juga diperlukan, sangat perlu. Sama seperti this is a wolf untuk ini serigala, ini juga sudah menjadi ketentuannya bahwa apapun benda atau hal yang dibicarakan lebih dari satu, itu harus kita tambahkan S. Laptop lebih ringan daripada komputer. Ini membicarakan tentang laptop yang pada umumnya dan komputer yang pada umumnya. Memang benar, laptop lebih ringan daripada komputer. Ini, saya kasih lagi, dia sudah beli sepeda. He has bought bicycle. Kemudian, he likes bicycle. Kalau bahasa Indonesia ini mungkin iya, sama dengan ini. Tapi tetap saja bahasa Inggris itu kita harus gunakan e, karena memang kita menunjuk pada
sebuah hal yang kita bicarakan. Dalam hal ini adalah sepeda, bicycle. Nah, perbedaannya di sini adalah kita gunakan karena kita membahas satu saja, satu sepeda. Oleh sebab itu kita gunakan tapi kalau membahas sepeda yang pada umumnya, kalau kita katakan dia suka sepeda, itu pasti merujuk pada sepeda yang bukan hanya satu kan, bukan hanya satu jenis. Tapi semua sepeda, mau sepeda gunung atau sepeda untuk sepeda balap, itu termasuk. Jadi perbedaan antara ini adalah jumlah dari hal yang dibicarakan. Bahasa Inggris itu sebenarnya sangat mudah sekali. Kalau kita tahu prinsipnya, itu akan sangat mudah. Bahkan sangat membantu sebenarnya. Kita tidak perlu menunjukkan bahwa kita menyukai banyak hal. Kalau bahasa Indonesia kan kita harus tambahkan kata keterangan lagi. Tapi kalau bahasa Inggris, kita melihat tanda tambahan di kata itu, di kalimat itu, kita bisa mengerti langsung. Oh, ini dia bicarakan hal yang banyak. Ini cuma hal yang satu saja, sedikit. Sama seperti ini. Serigala lebih kuat daripada anjing. Kita gunakan a wolf atau wolves. Terus di sini kita gunakan a dog atau dogs. Nah, ini kan sama dengan ini. Membicarakan hal yang pada umumnya. Kebanyakan serigala lebih kuat daripada anjing. Jadi kita menggunakan wolves. Kita tambahkan lagi yang baru. Kita gunakan wolves. Are stronger than dogs. Kakek saya seorang polisi dan nenek saya seorang guru. Nah, kakek saya, dia sudah memberikan batasan bahwa yang dibahas adalah kakeknya dia. Oleh sebab itu, di sini kita menggunakan a police. Sama dengan neneknya, dia sudah memberikan batasan di situ bahwa dia cuma membahas satu orang, yaitu neneknya sendiri. Jadi kita gunakan a teacher. Nah, kalau kalimat seperti ini, polisi dibayar lebih banyak daripada guru. Ini sama dengan laptop lebih ringan dari komputer, membicarakan hal yang pada umumnya. Polisi, hampir semua polisi itu dibayar lebih banyak daripada guru. Jadi kita gunakan police are paid more than a teachers. Sorry, more than teachers. Kemudian, satu contoh lagi, Helmut sedang memakai jaket biru. Dia suka jaket biru. Jaket biru yang dimaksud di sini adalah yang saya pakai. Nggak mungkin saya menggunakan jaket itu lebih dari satu, bukan? Misalnya kalau di situasi kemarau saat ini di tempat kita, kalau kita menggunakan 3 atau 2 jaket itu mungkin dikira gila nih orang. Jadi ini membicarakan satu hal, kita gunakan a blue jacket. Dia suka jaket biru. Ini bukan hanya satu ya, tapi kita harus mengingat bahwa apa kalimat sebuah kalimat itu selalu tidak terlepas dari apa kalimat yang sebelumnya. Mungkin kalau kita hilangkan Helmut sedang memakai jaket biru, kita hilangkan, kita hanya menggunakan kalimat dia suka jaket biru, sudah pasti ini membicarakan hal yang banyak kan. Kita menggunakan blue jackets. Tapi ini adalah sambungan dari kalimat ini. Jadi dalam bahasa Inggris itu uh, lebih mudah karena sesuatu hal yang dibicarakan sebelumnya itu kalimatnya biasanya lebih singkat daripada yang awal.
Karena tidak perlu dikasih keterangan lagi, kita cuma lihat apa keterangan sebelumnya. Jadi kita bisa lihat bahwa ada karakteristik di bahasa Inggris itu bahwa, eee, antara hal yang sedikit atau, yang partikular kalau dalam bahasa logika ya, itu menggunakan tambahan "s" untuk kata tersebut. Tapi untuk yang umum dan itu cuma satu hal, kita gunakan "e". Kita lanjut, kita membahas tentang "the". Kalau "e" dan "en" adalah satu ini ya, untuk a book ini kan cuma satu. Nah, the book itu sebenarnya juga cuma satu, tapi untuk, penggunaan, kata the ini, artikel ini artikel ya, sorry. Untuk penggunaan artikel the ini, eee, bisa merujuk pada 2 hal. Kita membicarakan cuma satu saja dan kita juga membicarakan yang ada banyak. Saya kasih contoh, ini ada percakapan, kalau kita baca ini, saya beli sebuah buku kemarin, buku sangat murah, tapi cerita sangat menarik. Nah, ini, eee, kayak aneh ya bagi kita. Biasanya kita menggunakan kata apa, artikel juga dalam bahasa Indonesia. Artikel itu adalah nya, nya. Nah, untuk nya ini sama dengan the. Oke, I bought a book yesterday. The book is very cheap, but the story is very interesting. Nah, the ini digunakan untuk merujuk pada hal yang cuma satu-satunya. Secara spesifik, misalnya Helmut. Helmut itu cuma satu, nggak ada yang lain. Atau misalnya, eee, di meja ada pisang, pisangnya ada 5 buah. Untuk pisang yang cuma satu di antara banyak itu, kita gunakan "e". Kalau kita bilang, "I want a banana", berarti dari kelima itu, kita bisa milih apa saja. Mau pilih yang nomor satu, mau pilih nomor 2, pilih nomor 3, atau kita mau pilih nomor 5 untuk kasih ke dia, itu boleh. Kita menggunakan "e". Tapi, kalau kita menggunakan "the", di antara kelima itu, cuma satu yang akan diambil. Misalnya, eee, "I want a banana, eee, with" eee, kan udah bahasa Inggrisnya ya, saya juga lupa. Eee, Misalnya pisang itu ada bintik-bintiknya, nah kita gunakan "the" di situ. Mungkin saya lupa jadi kita lanjut aja yang itu. Saya, memang masih belajar juga. Nah, Ninja berkata bahwa, "Boleh saya pinjam bukunya? May I borrow the book?" Pinjam membahas tentang buku yang satu, buku yang dibeli kemarin. Makanya sebuah buku ini saya coret. Karena kalau sebuah buku apa saja boleh, yang penting buku. Kalau saya punya buku bergambar dan buku tulis, kalau dia bilang, "Boleh saya pinjam sebuah buku?" Bisa aja kasih buku bergambar, terserah saya atau buku catatan. Tapi karena kita
ingin melihat perbedaan antara dan the, kita bisa lihat bahwa the merujuk pada hal yang satu, sudah pasti. Sama dengan ini, Kresna berkata, kamu bisa meminjam bukunya besok. You can borrow the book tomorrow. Karena yang dibahas adalah buku yang dibelinya ini. Oke, sangat mudah kan? Kemudian, ada satu cerita lagi. Saya kasih kata bantunya. Orang itu main, permen itu candy, teman itu park. Nah, Krishna berkata, seseorang memberiku permen semalam. Somebody gave me a candy last night. Nah, sudah tahu kan yang dibahas adalah candy. Kalau Pinca berkata, siapa orangnya dan di mana permennya, itu merujuk pada orang yang memberikan permen ini. Dan permen yang dimaksud adalah permen yang satu ini. A candy, satu. Jadi ini adalah hal yang spesifik. Berarti, who is the man? Kita gunakan the. And where is the candy? Kemudian Krishna berkata, saya tidak kenal orangnya. Kita ketemu di taman. Saya sudah membuang permennya. I don't know the man. We meet at the garden. Ini merujuk pada orang tadi. Kemudian ini, taman, itu belum ada dibicarakan sebelumnya kan? Di sini juga tidak ada dibicarakan sebelumnya. Jadi, taman di sini kita gunakan a garden, bukan the garden. Kemudian, saya sudah membuang permennya. I had thrown the candy. Saya sudah membuang. Nah, baru di sini Vince bertanya, tamannya di mana? Where is the garden? Nah, baru kita gunakan the di sini. Karena taman yang ditanyakan Vince ini adalah taman yang dibicarakan di sini. Atau di mana permen tersebut? Ini juga bisa juga taman tersebut di mana? Kita bisa gunakan the juga di situ. Oke, lanjut. Saya beli sebuah buku kemarin, bukunya sangat menarik. I bought a book yesterday, the book is very interesting. Udah kasih di sini bahwa the itu biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu untuk kalimat yang ada akhirannya. Tapi ada perbedaan dengan membahas sesuatu dengan manusia atau hewan juga. Mana Dion? Saya mau mengobrol dengannya. Kita tidak gunakan the Dion ya di sini. Kita gunakan him atau her. I wanna talk with her. Jadi jangan salah juga bahwa katanya ini kalau diartikan dalam bahasa Inggris tidak selalu pasti kita gunakan the. Kalau yang dibahas adalah subjek atau orang atau benda juga kita gunakan him. Kalau perempuan kita gunakan her. Misalnya, mana Novi? Saya mau ngobrol dengannya. Where is Novi? I wanna talk with her. Juga mobil. Dion sedang membersihkannya. Where is my car? Yang dibahas di sini kan adalah Dion yang sedang membersihkannya. Dion is cleaning it. Yang dibicarakan adalah mobil, tapi yang menjadi titik fokus di sini adalah Dion, subjek tadi. Sehingga nya ini bukan digunakan the, tapi it.
kita tambahkan him, her, atau it. Dion sedang menonton dengan temannya. Dion is watching with. Di dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan tanda kepemilikan. Temannya ini merujuk kepada temannya si Dion adalah atau milik si Dion, bukan teman saya, bukan teman Kak Sony, bukan temannya Novi, tapi temannya Dion. Jadi kita gunakan his atau her di sini. Dion is watching with his friend. Kalau untuk perempuan, Novi is watching with her friend. Kucing itu sedang bermain dengan ekornya. Kepemilikan dari kucing ini, ekornya. Jadi kita gunakan its. The cat is playing with its tail. Kadang kan kita kalau di kehidupan sehari-hari, mungkin karena sudah terlalu sering bergaul dengan hewan peliharaan. Jadi kita menganggap bahwa hewan itu eh, seperti manusia, kita gunakan him atau her. Makanya ketika kita melihat bahwa di kalimat ini the cat is playing with its tail, kita mungkin agak bingung di situ. Kenapa gunakan its tail? Jadi sebenarnya itu perbedaan budaya ya. Perbedaan budaya antara kita dengan orang di sana. Kalau untuk bahasa aslinya itu tetap gunakan its, bukan her atau his tail. Karena he dan her itu digunakan pada subjek manusia, bukan hewan. Jadi dengan melihat kalimat ini jangan bingung lagi karena memang begini dia. Oke, kita coba masuk ke contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada 10 kalimat. Di sini ada vocabulary-nya. Ngobrol itu kata kerja, talk, dan sampai hidup-hidup life. Kita coba melihat perbedaan penggunaan en dengan the di sini. Oh, nah, saya sudah menemukan uangnya atau menemukannya. Kalimat ini adalah merujuk kepada uang. Ada uang yang sedang dicari oleh seseorang. Dia baru menemukannya, jadi dia tulis di situ, I have found the money. Nah, yang dibicarakan adalah uang yang hilang. Terus mereka sedang ngobrol dengannya. Karena nya ini kita bisa melihat bahwa subjeknya adalah manusia. Jadi kita gunakan they are talking with him atau her. Kemudian saya sudah membaca bukunya dan saya menyukainya. I have read the book and I like it. The book, I like it. Ini dia membahas pertama kali, kemudian dia membahas selanjutnya. Sebenarnya kata dan ini kan penghubung ya, kata penghubung. Dan kita bisa tahu bahwa ini satu kalimat dan ini juga satu kalimat.
Jadi kenapa di sini tidak digunakan the book lagi? Ini untuk mempermudah. Karena sudah pasti yang dibicarakan adalah kalimat di sini. Jadi kita cuma tulis I like it. I have read the book and I like it. Kita tidak perlu susah-susah menulis I have read the book and I like the book. Kemudian Ria sedang mempersiapkan pidatonya. Mempersiapkannya. Ria is preparing her speech. Ada subjek manusia di sini. Makanya kita gunakan her speech. Kemudian kita sudah menunggu selama 2 jam. We have been waiting for him atau her for 2 hours. Membicarakan tentang seseorang juga di sini. Nah, ini. Ular itu telah menelan mangsanya hidup-hidup. The snake has swallowed its prey alive. Its prey ini adalah subjek hewan. Gunakan its. Kemudian Helmut sudah menelpon ibunya dan berbicara dengannya. Helmut has called his mom and talked with her. Kemudian, saya suka mobil Petrus, terutama warnanya. Nah, ini adalah milik dari si Petrus. Jadi kita menulis Petrus car. Especially the color atau its color. Itu bisa. Kemudian ini ada percakapan. Dion berkata, Mutia dan temannya sedang menonton film. Filmnya tentang sebuah misteri. Mutia and her friend are watching a movie. Filmnya, the movie is about a mystery. Kemudian Helmut bilang, oh, filmnya sangat mengagumkan. The movie is very awesome. Saya sudah menontonnya. Saya sudah menonton filmnya. I have watched the movie. Oke, itu dia pembahasan tentang perbedaan antara en, dan the. Semoga ini bisa kita ingat dan ketika kita mencoba melatih diri kita menggunakan kalimat-kalimat yang kita cari di internet dan yang lain-lain, dan kita juga bisa langsung mempraktekannya sekarang dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalnya film ini, I like this film. Baru ada yang tanya, how about this film? Terus saya bilang, the film is so good. Kayak gitu, kita bisa melatihnya dalam percakapan sehari-hari. Dan yang saya ingin tekankan lagi, tips yang tadi itu, musik dengan film. Kemudian kalau mau lebih bagus lagi, di HP atau di laptop kita, usahakan itu konfigurasinya languages-nya buat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu sangat bagus untuk diterapkan. Kemudian cari teman di luar negeri. Sekarang kan ada Facebook atau lain-lain kan, atau ada juga aplikasi bicara dalam bahasa Inggris. Kita bisa gunakan itu, atau yang paling bagus lagi ini, nonton di YouTube tentang podcast bahasa Inggris. Nah, semakin sering kita berinteraksi dengan itu, maka akan semakin meningkat skill kita ini. Oke, recordingnya saya matikan.